Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang bagaimana melawan setan, bagaimana memerangi setan, dan bagaimana mengalahkan setan. Karena firman Allah mencatat bahwa setan akan terus bekerja, terus berjuang untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang. Termasuk saya dan saudara adalah target dari setan, bagaimana dia bisa menjatuhkan dan membinasakan kita. Tetapi syukur bagi Tuhan bahwa Allah ada di pihak kita untuk membela kita, untuk melindungi kita, untuk memberi kemenangan bagi setiap kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Itu yang akan terus kita belajar di dalam beberapa seri video ini saudara. Semakin banyak kita belajar berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam melawan tipuan dan siasat setan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita dalam memerangi dan mengalahkan setan di malam hari ini adalah dari Lukas pasal yang ke-11 mulai ayat 14 sampai ayat 23. Lukas pasal 11 mulai ayat 14 sampai ayat 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Jadi ketika kita belajar topik tentang bagaimana melawan setan, bukan pikiran-pikiran seseorang atau bukan pendapat-pendapat seseorang yang akan disampaikan kepada saudara, dan bukan juga pendapat saya pribadi yang akan disampaikan kepada saudara, karena setan tidak pernah takut sama pendapat siapapun kecuali kepada kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya metode yang selalu dipakai dalam menafsirkan firman Tuhan di dalam channel ini saudara adalah metode ekspositori, artinya firman Tuhan digali secara objektif. Puji Tuhan saudara, saya membacakan dan akan menjelaskan firman Tuhan ini kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 11 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan.
Ada pula yang meminta satu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di dalam video ini adalah kisah tentang Yesus mengusir setan. Dan ketika setan itu diusir, maka pada waktu itu orang-orang yang hadir di sana, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi ada orang yang menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Nah, saudara, saya rindu kita akan belajar beberapa hal tentang kebenaran firman Tuhan, tentang setan, pekerjaan setan, dan bagaimana melawan setan. Apa yang harus kita sadari dalam peperangan melawan setan, dan bagaimana kita melakukan peperangan melawan setan. Saudara, yang di ayat 14 di sana ditegaskan bahwa pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Jadi pada waktu itu ada seorang bisu, dan kebisuannya itu disebabkan oleh karena dia dikuasai oleh setan. Artinya setan itulah yang membisukan dia. Hal yang bisa kita lihat di sini, saudara, bahwa setan akan selalu menimbulkan penderitaan. Setan akan selalu berjuang untuk membuat orang sengsara, membuat orang menderita. Termasuk orang bisu ini, seberapa lama dia sudah mengalami kebisuan, seberapa lama dia sudah menderita kebisuan. Dan kebisuannya itu diakibatkan oleh karena setan menguasai dia. Sadarilah bahwa setan akan selalu mendatangkan penderitaan. Tidak ada setan yang mendatangkan kebaikan. Setan akan terus berjuang, terus berusaha untuk membuat siapa saja bisa menderita, untuk menjadikan kehidupan orang-orang yang hidup di dunia ini menjadi sengsara dan menderita. Kalau ada orang yang berkata bahwa setan ini bisa menjaga dia, ada satu kepercayaan, saudara, bahwa orang-orang atau leluhur-leluhur yang sudah meninggal, maka dia bisa dipanggil lagi untuk menjaga di rumah. Dan ada kepercayaan tertentu bahkan bisa diberi makan ketika dia kembali lagi di rumah. Nah, firman Allah mencatat bahwa setiap orang yang sudah meninggal, dia kembali kepada Allah. Sudah ada tempatnya. Di dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin itu ditegaskan bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa keluar dari tempat yang sudah ditetapkan bagi dia dalam tempat penantian sampai nanti dimasukkan ke sorga atau ke neraka. Nah, tetapi ada kepercayaan bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu bisa datang lagi ke rumah, bisa diundang ke rumah melalui media atau melalui seorang dukun, lalu kemudian bisa menjaga di rumah.
Makanya ada istilah hantunya dirumahkan lagi. Nah saudara, dengan keyakinan bahwa ada hantu yang baik, ada hantu keluarga atau roh keluarga yang sudah meninggal itu baik, menjaga. Nah hal yang saya mau tegaskan kepada saudara bahwa orang yang sudah meninggal, rohnya sudah ada di satu tempat penantian sampai waktu yang ditentukan, dan dia tidak bisa keluar dari sana. Jadi kalau ada misalnya selama ini melalui seorang dukun bisa diundang roh-roh orang yang sudah meninggal, maka yang pertama ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dukunnya menipu. Jadi kalau ada roh yang memasuki dia, ada katanya roh yang memasuki dia, itu tipuan. Atau yang kedua, kalau memang benar-benar itu roh yang masuk kepada dia, itu bukan roh orang yang sudah meninggal tersebut, tetapi itu adalah setan yang menyerupai orang yang sudah meninggal tersebut. Karena ada banyak juga kejadian bahwa ketika roh itu masuk ke dukun tersebut, semua dia tahu, bahkan apa yang disembunyikan dia tahu, apa yang menjadi rahasia-rahasia dia tahu. Itu karena setan, saudara, yang memasuki. Karena sekalipun dukun tersebut tidak mengenal, tapi rahasia dia tahu, banyak hal dia tahu. Sekali lagi itu karena setan yang masuk, dan setan banyak tahu. Dia sudah ada ribuan tahun dan dia banyak belajar, banyak melihat, banyak tahu tentang satu keluarga, tentang kehidupan seseorang. Karena dia akan terus berusaha untuk menyesatkan setiap orang. Jadi sebenarnya saudara, tidak ada setan yang baik, tidak ada roh-roh orang yang sudah meninggal bisa kembali ke rumah dan menjaga. Setan yang datang, dan setan itu kerjaannya hanya membuat menderita. Itu hal yang penting sekali untuk disadari, saudara, bahwa setan itu pekerjaannya hanya membuat menderita, hanya menjadikan siapa saja menderita. Termasuk saudara. Saudara adalah target iblis, target setan. Dia akan terus berjuang dan berusaha untuk membuat hidup saudara menderita. Di sini dikatakan bahwa ada seorang yang bisu, dan kebisuannya itu disebabkan oleh setan. Dan pada waktu itu datanglah Yesus, dan ketika Yesus mengusir setan dari orang yang bisu itu, maka orang itu pun akhirnya bisa berkata-kata. Nah, di sini saudara, kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup melawan setan. Kuasa Tuhanlah yang sanggup mengalahkan setan. Tidak ada kuasa yang lain. Berkali-kali saya tegaskan, tidak ada dukun yang baik lalu ilmunya bisa mengusir setan. Itu hanya tipuan, saudara. Tipuan kuasa kegelapan, bahwa dia pura-pura melawan dirinya sendiri, padahal setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Nanti kita lihat. Tetapi hal yang tegas di sini kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup mengusir setan. Itu sebabnya di ayat 20 juga dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi setan itu bisa diusir hanya dengan kuasa Allah. Itu tegaskan dalam hidup saudara, itu yakini dengan pasti dalam hidup saudara, bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan. Setan tidak pernah takut terhadap benda-benda. Setan tidak pernah takut kepada dukun-dukun. Setan tidak pernah takut kepada mantra-mantra. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan. Setan tidak pernah takut kepada air-air suci, kepada minyak-minyak tertentu. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan. Itu sebabnya hanya dengan kuasa Tuhan setan itu bisa diusir. Jangan tertipu, saudara, jangan sesat. Kalau selama ini ada keyakinan-keyakinan, ada hal-hal yang saudara lihat, ada
keyakinan tertentu yang saudara lihat bahwa setan itu bisa diusir melalui minyak babi lah, atau bisa diusir melalui benda-benda tertentu, melalui jimat-jimat. Setan itu bisa diusir dengan datang ke dukun dan sebagainya. Dengar, itu semua tipuan setan. Setan itu hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Setan hanya takut kuasa Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya apa saudara? Bahwa kalau setan itu diusir dengan kuasa Allah, maka kuasa Allah, otoritas Allah, kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Kalau kita mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah, pemerintahan Allah, kuasa ilahi hadir dalam hidup kita. Tapi kalau ada orang mencoba untuk mengusir setan dengan kuasa-kuasa dukun, dengan jimat-jimat, dengan benda-benda tertentu, maka sebenarnya kuasa setanlah, kerajaan setanlah yang berkuasa dalam hidupnya. Karena kalau setan diusir dengan kuasa Tuhan, firman Allah mencatat di dalam ayat 20 ini bahwa kuasa Allah, kerajaan Allah hadir dalam hidup orang tersebut. Bagaimana supaya kuasa ilahi yang memerintah dalam kehidupan kita? Kita harus mengusir setan dengan kuasa Allah. Dan setan hanya takut kepada kuasa Allah. Firman Allah mencatat bahwa kuasa yang ada padamu lebih besar daripada kuasa apapun. Kuasa Allah yang ada pada kita lebih besar daripada segala kuasa setan, daripada segala kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, kita tidak perlu takut kepada kuasa setan. Saudara tidak perlu takut gangguan kuasa kegelapan. Ada orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh kekhawatiran. Ada orang-orang yang berpikir bahwa dia bisa disantet, dia sedang dikuasai oleh guna-guna dan sebagainya. Dengar saudara, santet, guna-guna atau apapun itu tidak akan pernah bisa menembus kalau saudara memiliki kuasa Allah. Kalau saudara dilingkupi oleh kuasa Allah, guna-guna atau apapun itu tidak akan bisa menembus kehidupan saudara. Itu sebabnya lawanlah setan dengan kuasa Allah. Hadapilah setan, perangilah setan dengan kuasa Allah. Kalau ada orang-orang berniat jahat terhadap saudara, tidak perlu takut, ada kuasa Allah. Kalau ada orang-orang yang mau mengganggu kehidupan saudara dengan kuasa kegelapan, tidak perlu takut. Ada orang-orang yang memakai jasa dukun untuk memerangi hidup saudara, tidak perlu takut. Kuasa Allah yang ada pada saudara lebih besar dari kuasa apapun. Satu kali saudara, di daerah pelayanan saya, di mana tempat saya melayani, ada orang yang berkata begini. Dia berkata kepada orang lain, pergilah kalian ke gereja itu, karena di gereja itu pendetanya tidak mempan disantet. Mendengar kata-kata itu yang diceritakan oleh orang lain tadi kepada saya berpikir, kenapa dia bisa berpendapat seperti itu? Kenapa dia bisa berkata bahwa pergilah ke gereja itu karena pendetanya enggak mempan disantet? Saya berpikir, jangan-jangan dia pernah mencoba. Atau jangan-jangan dia pernah dengar orang lain pernah mencoba. Tetapi dari situ saudara, hal yang bisa ditarik adalah bahwa tidak mempan disantet itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa Allah ada pada kita. Mungkin saja saudara, ketika awal-awal saya datang ke desa ini, saya merintis gereja yang saya layani hari ini 20 tahun yang lalu mulai. Mungkin saja begitu banyak dukun-dukun yang berusaha untuk menyantet saya, karena mereka merasa terganggu. Kenapa? Karena waktu itu, mulai dari saya merintis ke tempat ini, saya selalu berkhotbah bahwa jangan berdukun, jangan berdukun, jangan berdukun. Dan akhirnya masyarakat tidak percaya lagi kepada kuasa perdukunan, apalagi jemaat-jemaat tidak percaya lagi kepada kuasa perdukunan. Dengan begitu maka omset dukun pasti berkurang. Dan saya rasa itu akan membuat mereka bertindak, membuat hal-hal atau melakukan hal-hal yang ingin mengganggu saya.
Tetapi dengar saudara bahwa kuasa Allah yang ada padaku lebih besar daripada kuasa apapun. Satu kali ada seorang teman yang bertemu dengan seorang dukun. Teman saya ini agak jahil saudara. Lalu dia berkata kepada dukun ini, teman saya ini sebenarnya seorang tentara. Lalu dia berkata kepada dukun ini, coba Bapak lihat pendeta ini, bagaimana menurut Bapak? Lalu ini kisah nyata saudara. Dukun ini berkata kepada tentara ini, wah, Bapak ini, maksudnya saya sebagai pendeta, Bapak ini tidak bisa ditembus, ada kuasa Tuhan yang melingkupi dia. Bayangkan saudara, kawan saya ini sebenarnya iseng-iseng jahil, tetapi melalui itu sebenarnya ada hal yang bisa terlihat juga bahwa dukun ini berkata Bapak ini tidak bisa ditembus karena ada kuasa Tuhan yang melingkupi dia, yang bersinar melingkupi dia. Ketika saya dengar itu, saya tidak heran. Kenapa? Karena memang firman Allah mengatakan bahwa kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada segala kuasa apapun. Kuasa Allah yang melingkupi kita lebih besar daripada kuasa setan. Kuasa setan akan ditaklukkan, akan ditundukkan, akan dikalahkan oleh kuasa Allah. Itu sebabnya jangan pernah ragu saudara, jangan pernah bimbang. Hadapi kuasa setan, kuasa iblis, apapun yang mengganggu saudara, hadapi dengan kuasa Tuhan. Ada orang-orang berniat jahat, ada orang-orang mau menyantet, ada orang-orang mau mengguna-gunai dan sebagainya. Kalau itu saudara tahu, kalau itu saudara yakini, gak usah takut, gak usah khawatir. Hadapi semuanya dengan kuasa Allah. Karena kuasa Allah yang ada pada kita lebih besar daripada segala kuasa apapun. Bahkan kalau kita menghadapi setan dengan kuasa Allah, maka Allah memerintah. Karena dia berkata kerajaannya sudah hadir dalam hidup kita. Allah memerintah, Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Lawan kuasa setan dengan kuasa Allah. Hadapi, perangi, kalahkan kuasa setan dengan kuasa Allah. Lalu pada waktu itu, waktu Tuhan mengusir setan dari orang bisu itu dan dia disembuhkan, ada orang yang berkata bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Itu ada di ayat 15. Orang-orang menuduh Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Belzebul, atau dengan kuasa penghulu setan, atau dengan kuasa setan yang lebih tinggi. Lalu kemudian mulai ayat 16, Yesus kemudian mulai menjelaskan bahwa iblis tidak akan melawan dirinya sendiri. Dia berkata mulai ayat 17, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Yesus mau bilang gini, kerajaan setan masih bertahan sampai sekarang. Dan kalau dia melawan dirinya sendiri, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Dia akan runtuh dan binasa. Hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini ketika dituduh bahwa dia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, Yesus menegaskan bahwa setan tidak akan melawan dirinya sendiri. Setan tidak akan melawan dirinya sendiri. Ini yang terus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita lihat saudara. Terus saya ulang lagi, terus saya ulang lagi, bahwa iblis tidak akan melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang berpikir atau melihat bahwa sepertinya iblis melawan dirinya sendiri, maka itu tipuan iblis. Contohnya saudara, kalau ada orang yang mau menangkal setan, menangkal santet, menangkal guna-guna dengan pergi ke dukun, maka dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena iblis tidak akan melawan dirinya sendiri. Dia punya kerajaan, iblis punya kerajaan, dan dia tidak akan mau kerajaannya runtuh dengan melawan dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang akan melawan dan akan mengalahkan iblis. Iblis tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Iblis tidak akan pernah terpecah-pecah. Padahal itu yang banyak kali kita lihat saudara. Banyak orang berpikir bahwa kuasa setan diusir lagi dengan kuasa setan. Kalau ada orang yang dipikir mengguna-gunai,
ditakuti mengguna-gunai dia. Akhirnya dia pergi ke dukun yang dia pikir itu lebih kuat, lalu kemudian dilawan lagi guna-guna itu dengan kuasa setan. Dengar saudara, Yesus berkata, setan tidak akan melawan dirinya sendiri. Dia tidak akan mau kerajaannya runtuh dengan melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang berpikir begitu, maka itu tipuan, itu kebodohan. Karena setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Saudara, kadang-kadang memang sepertinya setan itu bisa dilawan dengan kuasa setan. Contohnya saudara, dari sekian banyak jemaat yang saya layani, kadang ada orang-orang tertentu yang masih punya keyakinan seperti itu. Ketika dia sakit, padahal sakitnya itu kadang-kadang karena keteledorannya, karena gaya hidupnya yang tidak sehat. Ketika dia sakit, dia berpikir bahwa ada orang yang mengguna-gunai dia, ada orang yang berniat jahat terhadap dia. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia pergi ke dukun untuk melawan guna-guna tadi, untuk melawan santet-santet tadi. Tapi tahukah saudara bahwa dengan melakukan itu, maka dia sedang menyerahkan hidupnya kepada setan. Dia sedang mempercayakan hidupnya kepada setan. Dan kalaupun sepertinya, karena banyak juga kejadian setelah pergi ke dukun itu, sepertinya semua jadi baik. Kalaupun semuanya sepertinya menjadi lebih baik, dengar saudara, itu tipuan iblis supaya orang tersebut makin percaya kepada dukun dan imannya makin tersesat. Nah saudara, iblis tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang berobat ke dukun dan sepertinya mengalami kesembuhan, kalau ada orang pergi ke dukun untuk meminta pelaris dan sepertinya makin laris jualannya dan bisnisnya, kalau ada orang meminta ke dukun, meminta pemanis dan sebagainya untuk menyesatkan, mengelabuhi banyak orang, dengar semua saudara, bahwa sekalipun itu bisa terjadi, itu tipuan iblis untuk semakin menyesatkan manusia. Karena setan sekali lagi tidak pernah melawan dirinya sendiri. Ketahui itu saudara, sadari itu, dan percayailah itu bahwa setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Jadi jangan lawan setan dengan kuasa setan, tapi lawanlah setan hanya dengan kuasa Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, bagaimana kita melawan setan? Kita melihat mulai ayat 21. Apabila seseorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, saudara, di sini ditegaskan bahwa apabila ada yang menjaga lebih kuat, maka amanlah orang itu. Tetapi apabila ada orang yang menyerang lebih kuat, maka hancurlah orang itu. Nah, kalau diri kita, kemampuan kita, saudara, kekuatan kita melawan setan, kita tidak akan bisa. Setan itu jauh lebih kuat daripada kita tanpa kuasa Tuhan. Setan itu jauh lebih cerdas daripada kita jika kita lawan iblis tanpa kuasa Tuhan. Setan itu sudah hidup ribuan tahun dari kita, jauh lebih berpengalaman dalam menipu kita, saudara, menyesatkan kita. Tetapi jika kita lawan setan dengan kuasa yang lebih besar, maka setan itu akan lari dan dikalahkan. Dan kuasa yang lebih besar itu hanya kuasa Tuhan. Nah, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan? Ayat 23, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Yesus mau menegaskan di sini adalah bahwa jika kamu tidak dekat dengan aku, jika kamu tidak intim bersama-sama dengan aku, kamu melawan aku. Tetapi jika kita dekat dengan dia, kita bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersama kita. Kuasanya yang lebih besar daripada kuasa kegelapan
ada bersama kita, ada pada kita, sehingga kuasa-kuasa setan itu akan dikalahkan karena ada Tuhan bersama dengan kita. Atau dengan singkatnya saudara, bahwa bagaimana supaya kita mampu mengalahkan kuasa kegelapan, bagaimana supaya kita bisa menang dalam mengalahkan segala kuasa kegelapan dengan hidup dekat dengan Tuhan. Karena ketika dia dekat dengan kita, dia hadir, dan kuasanya yang besar itu ada pada kita, dan kuasanya yang besar itu akan mengalahkan kuasa setan. Jadi untuk saudara mengalami kuasa Tuhan, supaya saudara bisa mengalahkan kuasa kegelapan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Semakin saudara jauh dari Tuhan, semakin setan dekat kepada saudara. Dan semakin setan dekat kepada saudara, maka semakin setan akan menghancurkan, memporak-porandakan kehidupan saudara, keluarga saudara, bisnis saudara, dan sebagainya. Makin saudara lupa Tuhan, makin setan berkuasa leluasa dalam kehidupan saudara. Ada orang-orang yang ketika dia meminta berkat misalnya dari kuasa kegelapan, akhirnya dia diberkati luar biasa. Bisnisnya berkembang luar biasa, tetapi sekali lagi karena hidupnya sudah dikuasai setan, maka setan menghancurkan hidupnya, hancur sehancur-hancurnya. Maka setan menghancurkan keluarganya sehancur-hancurnya, dan akhirnya ketika dia sudah mengalami kehancuran, keluarganya mengalami kehancuran, bisnisnya tersebut pun akhirnya hancur dan endingnya binasa. Itulah siasat iblis. Itu sebabnya jangan pernah jauh dari Tuhan. Dekatlah selalu dengan Tuhan, karena kalau kita dekat kepada Tuhan, di video sebelumnya kita sudah belajar, mendekatlah kepada Tuhan maka Ia akan mendekat kepadamu. Ketika kita dekat kepada Tuhan, kuasa ilahi itu memenuhi kita, maka kita akan bisa mengalahkan segala kuasa-kuasa setan, segala kuasa-kuasa kegelapan. Sedekat apa saudara dengan Tuhan hari ini? Kalau saudara hidup jauh dari Tuhan hari ini, maka saudara sedang bermain-main dengan setan. Maka saudara sedang bermain-main dengan setan yang akan menghancurkan, membuat hidup saudara berantakan sehancur-hancurnya. Tetapi jika saudara hidup dekat dengan Tuhan, maka saudara sedang menjaga diri saudara dari serangan setan, bahkan saudara sedang memiliki kuasa, yaitu kuasa Tuhan untuk mengalahkan setan. Jadi tetaplah dekat dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara jauh dari Tuhan, bertobatlah dan segera bawa hidup saudara dekat dengan Tuhan. Setiap hari biarkan saudara mengerjakan hal-hal yang akan membuat hadirat Tuhan semakin nyata. Setiap hari konsistenlah berdoa dalam doa-doa pribadi saudara. Setiap hari konsistenlah merenungkan firman Tuhan. Termasuk melalui channel ini saudara akan terus belajar firman Tuhan. Kalau malam saudara bisa mendengarkan channel audio Alkitab atau doa malam ini. Dan kalau pagi hari saudara bisa mendengarkan renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa. Saudara bisa terus bertumbuh dalam Tuhan, dan kehadiran Tuhan semakin nyata dalam hidup saudara. Ketika kehadiran Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat bagaimana kuasa setan dikalahkan oleh karena Allah hadir di dalam kehidupan saudara. Selalulah dekat dengan Tuhan. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, damai Tuhan akan selalu memenuhi. Semakin saudara jauh dari Tuhan, maka tipuan setan, kehancuran yang dikerjakan setan itu yang akan terjadi. Dekatlah selalu dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Apa-apa saja yang perlu kita sadari dalam melawan setan, dan apa yang harus kita lakukan dalam kita melawan setan untuk mengalahkan setan. Yang pertama, harus kita sadari bahwa setan itu tidak ada yang baik. Setan itu akan selalu mendatangkan kehancuran, mendatangkan penderitaan. Termasuk di dalam konteks firman Tuhan ini kita melihat bagaimana setan membisukan orang. Dan setan itu, yang kedua yang harus kita sadari adalah bahwa setan itu hanya bisa dilawan dengan kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup mengalahkan kuasa setan kecuali kuasa Tuhan.
Jangan tertipu benda-benda, minyak-minyak, air-air murni, jimat-jimat. Tidak ada apapun hal-hal tersebut yang bisa mengalahkan kuasa setan, dan setan tidak takut sama sekali dengan semuanya itu. Setan hanya bisa dikalahkan melalui kuasa Tuhan. Dan berikutnya, saudara perlu sadar bahwa setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Jangan tertipu. Setan tidak akan pernah bisa melawan dirinya sendiri. Dan dia tidak akan mau melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang misalnya yang berpikir bahwa dia kena santet dan dia pergi ke dukun lain untuk melawan santet, semua tertipu, saudara. Itu semua tipuan, karena setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan hanya bisa dilawan dengan kuasa Allah. Dan bagaimana supaya kita mengalami kuasa Allah dan iblis dikalahkan? Hiduplah selalu dekat dan intim dengan Tuhan. Karena dengan demikian kuasa Allah akan memenuhi kehidupan saudara. Dan dengan demikian maka kuasa-kuasa setan akan dikalahkan. Puji Tuhan, saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Lindungi hidup saudara dengan kuasa Allah. Setan akan terus berusaha untuk membinasakan. Setan akan terus berusaha untuk menjatuhkan dan menyesatkan kehidupan saudara. Tetapi lindungilah hidup saudara dengan kuasa ilahi. Hiduplah selalu dekat dengan Tuhan, supaya kuasa Allah melingkupi saudara. Dan tidak ada kuasa-kuasa setan yang sanggup menembus dan mengganggu kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, saya berdoa bagi setiap kehidupan saudara. Hidup saudara dilingkupi oleh kuasa Tuhan. Dan hidup saudara jauh dari segala tipuan, gangguan, kuasa kegelapan. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Mari buka hati saudara, terima firman Tuhan, dan terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Kami kembali sudah belajar firman-Mu, bahwa kami hanya bisa melawan kuasa setan dengan kuasa Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhan yang sanggup menaklukkan dan menghancurkan kuasa setan. Itu sebabnya kami mau andalkan Tuhan. Kami mau berserah kepadamu, ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menghancurkan dan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup mereka. Tolonglah anak-anak-Mu untuk selalu berserah kepadamu dalam hidup mereka, supaya mereka sanggup mengalahkan kuasa kegelapan. Mungkin saat ini ada kehidupan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi yang begitu hancur oleh karena tipuan kuasa kegelapan. Ada anak-anak-Mu yang sedang begitu menderita oleh karena tipuan siasat kuasa kegelapan. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa, hamba tengking segala campur tangan kuasa kegelapan dari kehidupan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa setan yang membuat mereka sakit, kami tengking, kami usir kuasa setan dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa setan yang membuat mereka menderita, hamba berdoa, hamba usir kuasa setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, bebaskan mereka dari segala kuasa kegelapan, dan ajar mereka untuk berserah kepada Tuhan. Ajar mereka untuk percaya sungguh-sungguh bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup menolong mereka. Ajar anak-anak-Mu ini percaya sungguh-sungguh bahwa kuasa Tuhanlah yang akan memberi mereka kemenangan dari segala campur tangan kuasa kegelapan. Bapa di sorga, sadarkan setiap anak-anak-Mu ini bahwa setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Sadarkan setiap jiwa yang mendengarkan video ini bahwa setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan akan membangun kerajaannya. Setan akan terus menipu dan berpura-pura untuk melawan dirinya sendiri, untuk menyesatkan banyak orang. Tetapi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka tidak akan tertipu. Mereka sadar bahwa setan tidak pernah melawan dirinya sendiri, dan setan tidak bisa dilawan dengan kuasa setan,
karena dia tidak melawan dirinya sendiri, tetapi setan akan takluk karena kami melawan setan dengan kuasa Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa bagaimana supaya kami mengalami kuasa-Mu dan kami sanggup mengalahkan kuasa setan, maka kami harus memiliki kuasa-Mu. Bagaimana supaya kami memiliki kuasa-Mu? Kami harus hidup dekat dengan Engkau. Karena ketika kami hidup dekat dengan Engkau, kami mendekat kepadamu, Engkau mendekat kepada kami. Kehadiran-Mu menghadirkan kuasa ilahi. Kehadiran-Mu juga sekaligus kehadiran kuasa yang dahsyat, yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa setan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan terus dekat dengan Engkau. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, untuk mereka terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan mereka mendekatkan diri kepadamu, Allah hadir bersama mereka, kuasa ilahi hadir bersama mereka, dan mujizat-Mu dinyatakan bagi mereka dalam mengalahkan dan melawan segala campur tangan kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan sungguh-sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Berkati semua anak-anak-Mu ini, jadikan mereka jadi pemenang-pemenang dalam melawan segala kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anakmu, normalkan asam lambung anak-anakmu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anakmu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu. Biarlah setiap keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anakmu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan, dan
taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan, ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka. Dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik,
Kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia, berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita
berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.